Di sesi sebelumnya, kita sudah menginput saldo awal dari masing-masing akun. Pada liability, utang usaha itu kita input ya sebesar 75 juta. Ini adalah merupakan akun kontrol utang usaha di neraca. Kita harus menjelaskan bahwa angka 75 juta ini adalah merupakan utang usaha dari PT Lepcom kepada supplier yang mana saja. Tentu harus sinkron dengan buku besar pembantu utang. Oke, sehingga sebelum kita membuat buku besar pembantu utang, kita perlu membuat profil dari masing-masing supplier. Sangat erat kaitannya dan praktikum kita kali ini yaitu membuat data pemasok supplier dan mengisi saldo awal utang. Oke, untuk membuat data pemasok supplier, kita diminta untuk mengklik card file, kemudian card list. Yang mana modul card file itu digunakan untuk memasukkan data-data yang berhubungan dengan pemasok supplier. Ya, pada kali ini kita akan menginput data-data supplier. Kemudian juga ya, modul card file itu digunakan untuk memasukkan data-data yang berhubungan dengan pelanggan. Serta data lainnya seperti karyawan dan data pribadi. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk mengisi data supplier. Saya akan lakukan. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah klik card file, kemudian card list. Anda bisa lihat di sini bahwa belum ada data supplier maupun customer yang terinput sebelumnya. Oke, saya akan masukkan ya data supplier yang pertama. Anda bisa lihat di modul ya. Oke, ini adalah data pemasok supplier yang akan kita input. Anda bisa lihat di di modul ya. Halaman 35. Oke. Kemudian ya, sekarang saya akan pedomani ini ya data pemasok ini. Oke, saya tambahkan data supplier, data pemasok. Saya klik new seperti ini. Perhatikan card type-nya adalah supplier ya. Anda klik saja. Di situ card type ada customer, ada supplier, ada employee dan ada personal. Oke, kita pilih supplier. Kemudian di sini ditanyakan name-nya ya, teman-teman. Nama yang pertama adalah PT Delta. Saya akan masukkan PT Delta ya. Seperti ini. Masukkan input PT Delta, kemudian tab ya, tombol tab Anda klik tekan tombol tab, maka akan muncul formulir berikutnya ya. Oke, sekarang card ID ini adalah kode untuk supplier ini ya. Saya akan berikan saja kode S01 ya untuk PT Delta, kemudian S02 untuk PT Olimpik, dan S03 nanti untuk PT Atlantik. Oke, saya akan input S01 untuk PT Delta, tab, address ya. Kita ketikkan alamatnya, Jalan Insinyur Juanda 11 ya. City, kota adalah Bandung, tab. Postcode, itu tidak ada postcode ya. Country tentu Indonesia ya. Tab lagi. Phone 0224578905. Tab fax seperti ini. Tab kemudian kontak ya. Kontaknya adalah Gunawan. Oke, di sini profil kita sudah isi ya. Kemudian berikutnya adalah card details ya. Tidak ada yang perlu diisi di sini teman-teman karena memang tidak ada data yang diperlukan.
tidak ada data yang disediakan maksud saya. Kemudian saya klik buying details. Di sini yang kita perlu tambahkan ya, teman-teman. Tab, perhatikan di sini tidak bersaldo ya. Jadinya posisi utang kepada PT Delta masih bersaldo 0. Nanti kita akan tambahkan ya, kita input saldonya. Ya, tab saja, tab, tab, tab. Oke. Kemudian kredit limit, kita diminta untuk mengisi kredit limit. Di sini batasan kredit yaitu sebesar 7.500.000 ya. Tab ABN, biarkan. Ini Anda bisa pilih NT dulu ya, teman-teman. Tidak masalah, nanti kita bisa sesuaikan ini sebenarnya. Oke. Tab. Oke. Sekarang adalah kaitannya dengan syarat-syarat penjualannya ya. Ada beberapa syarat penjualan yang diberikan di sini. Ada COD, ada prepaid, ada in a given of days ya, one a day of the month. Kemudian beberapa hari ya setelah end of month ya. Kemudian ini yang defaultnya ya, day of month after end of month ya, di awal bulan. Oke, untuk ini teman-teman bahwa PT Labcom telah menentukan bahwa pembayaran itu harus dilakukan setelah beberapa hari sejak terjadinya transaksi. Ya, sehingga yang paling cocok itu adalah in a given of days ya, seperti ini. Oke. Syarat-syarat penjualannya di sini 5/10 N/30 ya. Oke. Tab discount days-nya adalah hari di mana PT Labcom akan mendapatkan diskon jika dia membayar 10 hari ya. Pertama semenjak terjadinya transaksi. Kemudian tab balance due days ya. Balance due days ini adalah jatuh temponya ya, 30 hari. Kemudian percentage discount for early payment ya, teman-teman. Jadinya jumlah persen diskon potongan pembelian untuk pembayaran yang lebih awal kita akan input angka 5 ya, 5% seperti ini. Oke. Kemudian kita coba lihat payment details. Ini tidak perlu diisi ya, karena ini adalah terkait dengan payment method. Ini bisa menyesuaikan nanti. Oke. Ya, seperti ini. Jika sudah mengisi buying details, saya akan klik OK. Oke, kemudian di sini sudah ada listnya. Jika saya klik supplier, maka dia akan tampak ya PT Delta karena memang kategorinya tadi adalah supplier. Di customer masih belum ada ya. Oke. Untuk PT Olympic dan PT Atlantic silakan dilanjutkan ya teman-teman. Saya akan melanjutkan untuk PT Olympic dan PT Atlantic. Setelah keseluruhan dari data supplier kita input teman-teman, sekarang adalah saatnya bagi kita untuk mengisi saldo awal utang kepada supplier. Seperti Anda perhatikan di sini current balance-nya adalah masih 0 ya teman-teman. Saya akan input posisi saldo utang dari PT Labcom kepada masing-masing supplier. Ya, card list-nya saya tutup seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan saldo kepada masing-masing supplier dengan setup balances, supplier opening balances. Klik. Oke. Untuk yang pertama adalah PT Delta ya. PT Delta di sini saldo awalnya adalah 24 juta. Oke, saya cari PT Delta seperti ini. Ya, saya ulangi. Setup balances, supplier opening balances. Saya klik PT Delta seperti ini. Kemudian perhatikan linked payables account balance itu atau saldo akun yang terkait itu adalah sebesar 75 juta dengan data pendukungnya masih 0 ya, total purchase masih 0 sehingga tidak seimbang sebesar 75 juta ya. Jadi 75 juta ini sementara belum dijelaskan. Oke, untuk PT Delta saya tambahkan pembelian ya. Add purchase
PT Delta, tab, tab, tab. Terms ini sudah sesuai ya, 5/10 N per 30. Tanggal 1 Januari 2020, tab, 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 seperti ini. Total including tax itu saldo awalnya adalah sebesar 24 juta ya. Saya tambahkan seperti ini. Kemudian klik record. Abaikan dengan klik OK ya. This purchase will exceed the credit limit by 16.500.000 ya. Jadinya pembelian ini melebihi batas kredit ya sebesar 16.500.000. Ya, seperti tadi bahwa kita telah menginput batas kredit ya, disesuaikan batas kredit untuk PT Delta adalah sebesar 7.500.000, sementara kita menginput pembelian sebesar 24 juta, sehingga muncullah peringatan ini. Kita abaikan dengan klik OK, seperti ini. Oke, sudah berkurang atau balance amount-nya. Saya pilih lagi yang berikutnya, yaitu PT Olympic, use supplier, add purchase, tab, seperti ini ya, 1 Januari 2020. Kemudian jumlahnya adalah 16 juta. Seperti ini. Kemudian record. Oke. Berkurang ya, tersisa 35 juta. Sekarang saya pilih PT Atlantic. Seperti ini. Add purchase. Tab. Tombol tab ya. Total including tax yaitu sebesar 35 juta. Seperti ini. Dan record. Oke. Oke, di sini disebutkan congratulations. Your total outstanding purchases equal the balance of your linked payable account. Ya, jadinya sudah seimbang. You are ready to use purchases command center. Berarti kita sudah siap ya untuk mempergunakan command center pembelian. Kemudian saya klik OK seperti ini. Atau balance amount-nya jadi bersaldo 0. Kemudian close. Sesi ini saya akhiri, sampai jumpa di sesi berikutnya.